Halo, perkenalkan nama saya Tiara Ananda Pardosi dari NIM 423240118 Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang decomposition and compositional thinking. Yang pertama, definisi. Definisi dari compositional thinking atau berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah yang menggunakan teknik-teknik dari ilmu komputer di berbagai bidang dengan lebih efektif. Komponen utama compositional thinking ada apa saja? Yang pertama, decomposition atau dekonstruksi, memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. 2. Pattern recognition atau pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola di antara masalah-masalah yang lebih kecil. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi, memusatkan perhatian pada detail penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Yang keempat, algorithm design atau perancangan algoritma, mengembangkan langkah-langkah atau aturan yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Mengapa penting melakukannya? 1. Pemecahan masalah yang lebih kompleks. Compositional thinking membantu dalam memecahkan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau decomposition. 2. Dapat berpikir logis dan terstruktur. Compositional thinking mengajarkan cara berpikir yang logis, terstruktur, dan efisien yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang sistematis. Transferable skills atau keterampilan yang dapat ditransfer. Teknik-teknik dalam compositional thinking seperti abstraksi, pengenalan pola, dan perancangan dapat digunakan dalam keterampilan yang dapat ditransfer. Yang keempat, pengenalan pola atau pattern recognition. Dengan compositional thinking, kita belajar mengenali pola dari masalah yang sudah dipecahkan sebelumnya, sehingga bisa lebih cepat menemukan solusi untuk masalah yang serupa di masa depan. Yang kelima, kreativitas dalam penyelesaian masalah. Dengan berpikir compositional, individu dapat mengembangkan solusi yang kreatif, inovatif untuk berbagai jenis masalah. Tahap mengidentifikasi masalah. Yang pertama, memahami masalah secara menyeluruh. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, memecahkan bagian masalah menjadi lebih kecil atau decomposition. Yang keempat, mengidentifikasi pola atau pattern recognition. Yang kelima, abstraksi masalah atau abstraction. Yang kelima, merumuskan tujuan kriteria keberhasilan masalah. Contoh identifikasi masalah dengan compositional thinking. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang kapan saja masalah terjadi dan siapa yang terdampak. Yang kedua, melihat pola apakah masalah hanya terjadi di waktu tertentu atau dengan jenis perangkat tertentu. Yang ketiga, memecah masalah menjadi bagian. Misalnya, apakah masalahnya di server, jaringan, atau kode program. Yang keempat, menyederhanakan masalah dengan mengecualikan masalah yang sudah jelas tidak relevan. Contoh penerapan decomposition yang pertama yang saya ambil adalah pada matkul dasar pemrograman. Dalam masalah dasar pemrograman, decomposition digunakan untuk memecahkan program besar menjadi modul-modul atau fungsi yang lebih kecil. Setiap modul menangani aspek spesifik dari perangkat lunak, sehingga lebih mudah untuk dikembangkan dan diuji secara terpisah. Contohnya, masalah besar, menjalankan proyek dengan menggunakan bahasa pemrograman dari soal proyek. Decomposition-nya yaitu membagi soal dengan menggunakan variabel tertentu menjadi modul, seperti 1. Modul mendefinisikan dan mengelompokkan variabel. 2. Modul menyelesaikan variabel sesuai dengan bahasa C. Modul menjalankan variabel sesuai dengan operator bahasa C, dan modul mengoutput variabel. Sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih.